And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable and make it a home. Di saat dunia terfokus pada asap dan reruntuhan di Gaza, ada gerakan senyap namun besar yang sedang dimainkan oleh dua pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Keduanya melontarkan wacana yang tampak serupa, relokasi sementara warga Gaza ke Indonesia. Tapi di balik narasi kemanusiaan ini, siapakah yang sebenarnya sedang memegang bidak? Dan siapa yang menjadi pionnya? Presiden Prabowo baru-baru ini melangkah ke panggung Timur Tengah bukan dengan retorika, tapi dengan proposal konkret, yakni evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Bukan relokasi permanen, bukan pelarian politik, tapi pemulihan sementara atas dasar kemanusiaan. Anak-anak yatim, ibu-ibu yang kehilangan keluarga, korban luka dan trauma akan diterima di tanah air, dirawat oleh rumah sakit militer, dan dijaga oleh tangan-tangan pasukan perdamaian. Tapi rencana ini bukan tanpa risiko, ini bukan sekadar soal bantuan, ini diplomasi tingkat tinggi. Dengan mendekati Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, Prabowo sedang memainkan kartu langka, membawa Indonesia sebagai jembatan moral di tengah krisis di Timur Tengah. Namun ada satu konteks besar yang juga tidak bisa kita abaikan di tengah langkah Presiden Prabowo ini, yakni Trump dan tarif 32% terhadap produk Indonesia. Di sisi lain dunia, Donald Trump memainkan simfoni yang berbeda nadanya. Dalam pernyataan yang sempat mengguncangkan diplomasi global, ia menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza. Tapi dalam sehari Gedung Putih menarik napas dalam dan mengklarifikasi, itu hanya relokasi untuk sementara. Satu hal menjadi terang, Trump sedang bermain keras, tidak hanya di Gaza, tapi juga negara-negara yang secara ekonomi bergantung padanya termasuk Indonesia. Tarif 32% terhadap produk Indonesia adalah pesan keras dan bukan kebetulan jika tarif ini dilempar bersamaan dengan wacana pemindahan warga Gaza. Dengan wacana pemindahan warga Gaza, apakah ini alat tekan untuk membuat negara-negara seperti Indonesia tunduk pada arus relokasi versi Barat? Trump tahu satu hal, Indonesia adalah pemasok utama minyak tropis, dari sawit, kelapa, hingga komponen biofuel. Produk-produk ini merasuk ke jantung industri Amerika, maka di balik tarif bisa jadi terselip pesan, ikut narasi kami soal Gaza atau tanggung beban ekonomi. Kini Presiden Prabowo berdiri di persimpangan yang cukup berbahaya. Satu sisi adalah diplomasi moral yang bisa mengangkat martabat bangsa di mata dunia, menjadikan Indonesia bukan hanya pasar, tapi pelaku aktif kemanusiaan global. Tapi di sisi lain, terdapat risiko ditarik dalam skenario besar ala Barat, di mana relokasi sementara bisa berubah menjadi relokasi politik yang bisa mengguncang stabilitas domestik dan merusak relasi dengan Palestina sendiri. Namun ada satu hal yang membuat Indonesia punya kekuatan tawar, yakni kemandirian dalam pasokan energi tropis dan posisi strategis di Indo-Pasifik. Jika dimainkan dengan cerdas, Prabowo bisa menjadikan misi Gaza ini bukan sebagai beban, tapi sebagai modal diplomatik besar. Bayangkan ini, Indonesia jadi penyelamat Gaza, pelindung moral di tengah dunia yang apatis, sekaligus pemain geopolitik baru yang bisa menekan balik kebijakan sepihak Trump dengan cara halus tapi tajam. Rencana evakuasi Gaza bukan hanya soal menyelamatkan manusia, ini tentang posisi Indonesia di tatanan dunia baru. Prabowo dan Trump mungkin terlihat memainkan nada yang sama, tapi musik yang mereka mainkan sangat berbeda. Bagi Prabowo, ini kesempatan langka mengubah Indonesia dari korban tarif menjadi pelaku diplomasi. Bagi Trump, ini permainan tekanan untuk menciptakan poros politik baru di Timur Tengah.
Dan bagi dunia, ini pertarungan lama antara nurani dan kepentingan yang kini bertemu di Jakarta dan Gaza. Sementara di dalam negeri, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar simpati, tapi identitas. Jika narasi relokasi ini salah kelola, maka Prabowo bisa dicap ikut dalam agenda Barat yang ingin mengosongkan Gaza. Meskipun tujuannya mulia, framing bisa digeser dari penyelamat menjadi pelayan dalam tanda kutip, dari pemimpin jadi perpanjangan tangan atau boneka. Itulah resiko politik terbesar karena publik Indonesia sangat sensitif terhadap isu Palestina, dan jika elit oposisi atau propaganda luar negeri berhasil memutarbalikkan cerita, maka langkah Prabowo yang luhur bisa menjadi bumerang di arena politik dalam negeri. Presiden Prabowo sedang berdiri di garis tipis antara kemanusiaan dan jebakan geopolitik. Apa yang ia niatkan sebagai tindakan mulia bisa saja dimanfaatkan oleh Trump sebagai alat propaganda global dan tekanan politik. Inilah waktunya Indonesia memainkan peran cerdas, bukan hanya menjadi rumah sementara bagi korban perang, tapi juga menjadi aktor utama yang menentukan narasi bahwa kemanusiaan tidak boleh menjadi alat tawar-menawar politik internasional. Dan Trump harus tahu, Indonesia bukan negara yang bisa digiring dengan tarif atau tekanan. Kita bukan tempat pelarian, kita adalah bangsa yang memimpin, bukan untuk mengikuti. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again.